Pak Endro. Terima kasih pimpinan. Kami hormati kawan-kawan Komisi 2 serta Pak Menteri ATR BPN beserta jajarannya. Saya langsung ke persoalan. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Kementerian ATR BPN dalam penyerapan anggaran yang cukup bagus, sekitar 90,76%. Ini cukup membanggakan juga. Komisi 2 juga cukup tersanjung juga dari kinerja yang ada. Ada beberapa hal yang memang untuk melengkapi ke depan dalam penyerapan maupun kinerja anggaran yang terkait dengan pertanahan, tentunya dengan rakyat. Karena apapun judulnya, ini kan pertanyaan yang kritis perlu kita sampaikan. Apakah penyerapan anggaran sudah menjawab persoalan pertanahan? Karena apa? Karena masalah pertanahan ini permasalahannya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu bukannya menurun tapi meningkat. Nah ini perlu mendapat keseriusan Kementerian ATR BPN. Karena apa? Karena Kementerian ATR BPN harus mampu memotret, ya tentunya memotret permasalahan tanah baik dari dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 maupun dari aparatur yang vertikal di kantor pertanahan di daerah maupun daerah-daerah yang ada. Jadi lontaran-lontaran kasus yang banyak di Komisi 2 ini menjadi bahan juga tidak sekedar untuk diselesaikan. Saya pikir supaya ke depan tidak menambah banyak, perlu ini dilakukan evaluasi bersama untuk menjadi rujukan kebijakan Kementerian ATR BPN ke depan, baik dalam bentuk regulasi dan sebagainya. Bukan kasus diselesaikan dari saya ada masalah diselesaikan, bukan, tapi ditarik ke atas. Tentunya dengan metode induktif Pak Menteri, jadi menjadi kebijakan umum gitu Kementerian ATR BPN. Itu yang berikutnya kaitannya yang paling penting kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 kaitannya tentunya dari tentang penyelenggaraan kehutanan di pasal 41 ini kan agak berubah cukup banyak dari PP 44 tahun 2004, tentunya terkait dengan luasan hutan. Ini 30% kan gitu. Kalau di Cipta Kerja ini kan ini lebih lunak. Dari 30% sudah hilang. Yang bunyi itu kecukupan luas kawasan hutan, baik penutup berdasarkan kondisi fisik, geografi dan sebagainya. Yang saya maksud begini, ini ada sudah dipersiapkan dari Kementerian Kehutanan kaitannya dengan keterlanjuran masyarakat di kawasan hutan atau desa di kawasan hutan. Ini keterlanjuran ini akan didorong untuk menjadi dalam bentuk HGB. Tentunya ada ukuran-ukuran. Kalau rumah yang namanya perumahan itu jaraknya 100 meter dari antar rumah, itu baru disebut rumah jumlahnya dan sebagainya. Nah, hal-hal yang demikian saya pikir Kementerian ATR BPN juga harus merespon. Jangan sampai pelonggaran ini tidak bermanfaat untuk rakyat, tapi justru bisa dimanipulasi untuk kepentingan swasta. Karena ini udah lunak betul, ini sebenarnya ini untuk rakyat udah bagus, jangan sampai terus yang bukan perumahan dianggap perumahan, itu dibikin objek-objek yang bentuk HGB yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga kaitannya dengan penataan pertanahan. Ini kaitannya dengan PTSL,
kaitannya yang sudah jalan, ini ada fenomena Pak Menteri, jadi bukan di daerah tertentu, tidak saya sebutkan. Ini justru berpotensi untuk penggelapan tanah-tanah negara di tingkat desa. Jadi yang tanah-tanah desa tidak disertifikat, memang sengaja tidak disertifikat, ini digelapkan, dijual kan gitu, banyak terjadi. Nah ini juga kaitannya kami juga bicara dengan Mendagri, dengan Pemda. Ini BPN juga ikut bertanggung jawab karena di ujung pipa jangan sampai tanah-tanah yang sejarahnya nggak jelas seperti itu, yang sangat sensitif, jangan cepat-cepat disertifikat. Harus ditinjau ulang, karena biasanya itu tanah-tanah bengkok dan sebagainya, itu strategis, terus diambil oleh pengembang. Tidak saya sebutkan, banyak yang terjadi, ini perlu waspada lah, dalam bentuk instruksi ke kantor BPN di kabupaten atau seperti apa, tapi ini warning, termasuk juga masalah aset Pemda. Yang berikutnya kaitannya dengan dengan digalakkannya sertifikasi aset Pemda. Ini juga harus hati-hati juga, ini berkonflik dengan masyarakat. Berkonflik dengan masyarakat, entah itu Pemda mencaplok tanah rakyat yang tidak punya legal standing, tapi dia punya hak secara sosiologis. Yang terakhir Pak Menteri, jadi kemarin kami sudah kunjungan spesifik ke Sekolah Tinggi Pertanahan. Jadi muara dari progresivitas program pertanahan di Indonesia ini kan ujungnya kan sumber daya manusia. Human development-nya itu harus diperhitungkan. Saya lihat di Sekolah Tinggi Pertanahan itu nyaris nyaris tak terdengar, atau statusnya juga hidup segan mati pun enggak. Kalau lihat kita potret di anggaran ini memang tidak ada judulnya di sini. Tidak ada judulnya Sekolah Tinggi Pertanahan, apakah mau dibubarkan atau mau dibesarkan. Kalau dibesarkan tidak nampak di dalam postur anggaran yang ada. Padahal ini kita penting, kita butuh sumber daya manusia yang hebat-hebat. Sekolah Tinggi Pertanahan itu kan mengembang 5 misi besar reforma agraria, undang-undang PA. Nah ini tolong Pak Menteri, ini juga perlu dipikirkan masa depannya. Masa depannya, karena kalau kita tidak memikirkan human development ini, mau seperti apa kebijakan pertanahan, tanah untuk rakyat seperti apa. Itu aja pimpinan, terima kasih.